Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ainun Sofa SY MPD. Saya adalah guru SKI di MAN 1 Lamongan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan 3 dengan nomor peserta 288-287-024-7026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan doa. Silakan pimpin doa, Robi. Mulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, masuk semua. Anak, sebelum mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Silakan dilihat kanan kirinya apakah masih ada sampah. Jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Kalau ada, silakan diambil. Ada? Silakan sekarang berdiri sebentar. Berdiri semua. Kita tetap semangat ya. Biar tidak mengantuk karena jam-jam rawan jam siang. Sudah siap? Tetap semangat. Sudah semangat semua? Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, adakah yang kemarin masih ingat materi kita hari ini? Saya Ya, silakan. Fathu Mekah, Fathu Mekah. Ya, betul sekali. Apa itu Fathu Mekah? pembebasan kota Mekah. Ya, tepuk tangan buat Tasya. Berikutnya lagi yang masih ingat materi kita yang kemarin? Zeus, Ya, silakan siapa? Haji Wada. Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada adalah haji yang dilakukan Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Ya. Kemarin sudah kita mempelajari tentang materi Fathu Makkah dan Haji Wada. Adakah yang sudah belajar materi kita hari ini? Belum? Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Adakah yang sudah tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Saya Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin itu pemimpin-pemimpin Islam di zaman setelah Nabi tidak ada atau meninggal. Ya, tepuk tangan buat Setia. Nah, untuk materi kita pada hari ini, adapun KD-nya yang pertama yaitu 3-8 yaitu menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin
siswa mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dengan benar. Berikutnya yaitu melalui mengeksplorasi dan mengasosiasi, siswa mampu memahami, menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dengan benar. Kemudian berikutnya melalui mengeksplorasi dan mengasosiasi, siswa mampu memahami substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang kelima yaitu melalui presentasi, siswa mampu menyajikan hasil diskusi proses pemilihan Khulafaur Rasyidin dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk media yang lain dengan benar. Kemudian melalui presentasi, siswa mampu menyajikan hasil diskusi substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin dalam bentuk tulisan atau media lain dengan benar. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, itu akan menyampaikan tentang konsep kita pada hari ini. Pertama yaitu siapakah para Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama yaitu siapa? Yang kedua, ketiga, dan terakhir yaitu Rasulullah diutus ke dunia ini mempunyai dua tugas yang harus dilaksanakan. Pertama yaitu menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya beliau dipilih untuk menyampaikan kepada umat manusia. Dalam hal ini beliau seolah dipandang sebagai legislator syariat yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tugas beliau yang kedua yaitu menjadi imam kaum muslimin yang menyatukan mereka, mengajak dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan, serta menjadi hakim pemutus berbagai persoalan di antara mereka berdasarkan hukum yang diwakilkan kepadanya. Kemudian beliau menjadi pelaksana dari hukum tersebut. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka tugas pertama telah usai dan menjadi tanggung jawab para sahabatnya untuk meneruskan tugas yang kedua yaitu menjadi apa? Imam kaum muslimin. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah pengganti Rasulullah setelah wafat yang memimpin kaum muslimin. Berikut Ibu akan menyampaikan video tentang Khalifah Abu Bakar. Kemuliaan Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil, Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Dugunah, sahabat Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang paling utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling setia, mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada saat itu, Kamis 27 Safar tahun ke-14 kenabian, waktu tengah hari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar di rumahnya. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, beliau tidak akan kemari pada saat begini, kecuali ada urusan penting." Beliau mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya untuk hijrah ke Madinah. Setelah memastikan rencana hijrah, Rasulullah SAW pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam tiba. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka berniat akan membunuhnya. Setelah lewat tengah malam, mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah
berdakwah kepada Islam. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu mereka berdua berusaha keluar dari Mekah sebelum fajar menyingsing. Mereka justru menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah, tidak langsung menuju ke Madinah. Setelah sampai di dekat bukit yang tinggi dan terjal, mereka berdua berencana bersembunyi. Abu Bakar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong naik ke atas bukit. Dan ketika masuk Islam, Abu Bakar memiliki 40.000 dinar keping emas. Ia menginfakkan seluruh hartanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, seorang yang cerdas dan berilmu luas. Abdullah bin Umar pernah ditanya, siapakah yang memberi fatwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, Abu Bakar dan Umar, dan aku tidak mengetahui orang lain selain mereka berdua. Abu Bakar juga sosok yang paling baik dan utama. Abdullah bin Umar berkisah, Di masa Rasulullah, kami diperintahkan memilih orang-orang. Kami pun memilih Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Dan terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentang hal itu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang ikut mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, Aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapa yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, Aku. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua perkara yang aku sebutkan tadi dilakukan oleh seseorang, melainkan orang itu akan masuk surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit, kemudian sakitnya semakin parah, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Bilal sahabatnya, wahai Bilal, jika waktu sholat telah tiba dan aku belum datang, mintalah Abu Bakar menjadi imam. Oleh karena itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar dibaiat sebagai pengganti pemimpin umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang keluar dari Islam, melanjutkan rencana pengiriman pasukan Usamah bin Zaid yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memerangi para pembangkang zakat, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab, dan membukukan Al-Quran. Ide pembukuan Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Namun setelah terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para qurra, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar. Ia berkata, Semoga aku meninggal antara saat ini hingga malam nanti,
ternyata ia meninggal pada malam Selasa dan dimakamkan sebelum subuh. Abu Bakar adalah sahabat sekaligus murid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mencontohkan bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia. Dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah. Pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia. Anak-anak, dari hasil video tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya Us. Ya, silakan. Balita. Proses pemilihan khalifah-khalifah yang lain. Berikutnya, adakah lagi yang ingin bertanya? Saya Us. Apa strategi dakwah Khalifah Abu Bakar? Ya, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, itu akan menggunakan metode pembelajaran PBL pada hari ini, yaitu metode problem based learning. Jadi nanti kalian akan membahas permasalahan yang kita pelajari pada hari ini, kemudian kalian akan mendiskusikannya. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yakni menjadi 4 kelompok. Adapun kelompok pertama yaitu membahas tentang proses pemilihan Khalifah Abu Bakar dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar. Adapun kelompok yang kedua yaitu membahas tentang proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab serta substansi dan strategi dakwahnya. Berikutnya kelompok 3 yaitu Khalifah Utsman, kelompok 4 yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Teman-teman, kita bagi tugas, saya mencari referensi di internet, kalian mencari di Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin presentasi substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar dan proses pemilihannya sebagai khalifah. Oke, yang pertama kita mengenal profil singkatnya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir, dan beliau 2 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar adalah teman akrab Rasulullah SAW yang bersama-sama mencari Tuhan dan tetap konsisten dengan akhlak mulia serta menjauhi segala perilaku jahiliyah. Beliau sering mengikuti perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam. Sejak memasuki usia balik, beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau masuk Islam pada awal Islam dan termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar adalah termasuk orang yang pertama mempercayai perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Untuk itu, beliau diberi gelar As-Siddiq.
Beralih ke bab nomor 2, proses pemilihan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dan dibaiat oleh kaum muslimin di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kebijakan khalifah Abu Bakar. Yang pertama, perang Riddah untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Kedua, kodifikasi Al-Quran. Ketiga, perluasan wilayah dengan mengirimkan 5 pasukan ke beberapa tempat, yaitu Ubadah bin Jarrah dikirim ke Hims dan Rumah, Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus, dan yang lainnya. Cukup sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang strategi dakwah Khalifah Umar bin Khattab setelah di masa Khalifah Abu Bakar. Mengenal Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar ini di separuh hidupnya itu menghabiskan setengahnya itu di jahiliyah. Jadinya sebelum Umar masuk Islam itu, Umar itu mengikuti ajaran jahiliyah. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Di hadapan mereka, Abu Bakar mengatakan, "Kalian telah melihat keadaanku seperti ini. Aku kira sakit yang aku derita kali ini akan mengantarkanku kepada ajalku. Karenanya, hendaklah kalian memilih orang-orang yang paling kalian cintai untuk menjadi pemimpin kalian. Bila kalian memilihnya selagi aku masih hidup, maka yang demikian itu lebih baik agar kalian tidak berselisih peninggalanku." Para sahabat bermusyawarah, namun tidak ada satu sahabat pun yang bersedia dipilih untuk menjadi khalifah. Pada akhirnya mengembalikan sepenuhnya kepada Abu Bakar. Dalam hal ini, kemudian Abu Bakar memanggil sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, serta beberapa sahabat yang lain untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Mereka pun sependapat bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang tepat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara, kedua adalah mengeluarkan undang-undang, dan ketiga membentuk departemen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan presentasi kita yang berjudulkan proses pemilihan dan substitusi strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasyabah nasabnya bersemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia termuka di kabilahnya. Dia orang yang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus, tutur bahasanya dicintai dan sangat dihormati oleh kaumnya. Utsman bin Affan sama sekali tidak pernah berbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum khamr dan sejenisnya. Substansi dan strategi Utsman bin Affan. Selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya banyak terjadi gejolak internal, terutama parah terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan.
yaitu A. Perluasan wilayah. 2. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Amerika, Tunisia, Kiprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Strategi Utsmani kedua ialah pembukuan Al-Quran. Demikian presentasi yang bisa saya hadirkan untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses pemilihan dan strategi dakwah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan mengenal Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murad ibni Ka'ab ibni Lu'ay. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah SAW pergi. Sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Beliau rela mempertaruhkan jiwanya demi Islam. Dari segi keilmuan, Ali termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, juga sangat luas ilmunya. Hingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu. Yang kedua, proses pemilihan. Ali bin Abi Thalib dipilih dan dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib menjadi sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Yang ketiga, kebijakan Ali bin Abi Thalib. Selama masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan sehingga masa kepemimpinannya yang begitu singkat hanya dihabiskan untuk menuntaskan pemberontakan tersebut. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain yaitu 1. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan. 2. Mengambil kembali tanah yang diberikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari keempat presentasi tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan. Abu Bakar As-Siddiq dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dan dibaiat oleh kaum muslimin di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Adapun kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang pertama kaum riddah, yang kedua kodifikasi Al-Quran, yang ketiga perluasan wilayah. Ya, tepuk tangan buat Nafa. Jadi kesimpulan yang pertama, Khalifah Abu Bakar dipilih secara dibaiat. Kemudian ada pun strategi dakwah beliau pertama yaitu perang riddah, yaitu menumpas orang-orang yang keluar dari Islam. Rasulullah wafat mereka kembali kepada kekafiran. Kemudian memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Contohnya Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat. Berikutnya, adakah lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan Pak Laka. Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah berdasarkan atas nasihat dan terima kasih. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 10 hari. Adapun kebijakan beliau antara lain yang pertama mengatur administrasi negara, kemudian mengeluarkan undang-undang dan terakhir membentuk ketertiban. Wah, super sekali. Tepuk tangan buat Pak Laka. Ada lagi berikutnya yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Saya Bu. Ya, silakan Zara. Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah oleh majelis yang dikenal dengan sebutan Al-Halli wal Aqdi yang terdiri dari 6 orang. Dewan ini dibentuk oleh Umar bin Khattab atas persetujuan beberapa sahabat. Beliau menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Adapun kebijakan dan strategi bin Affan yaitu luasan wilayah dan pembukuan Al-Quran. Ya, tepuk tangan buat Zahra. Berikutnya untuk yang terakhir, Khalifah Ali, adakah yang bisa menyimpulkan bagaimana prosesnya? Ya, silakan Pak Laka. Ali bin Abi
Abi Thalib dipilih dan dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: 1. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Yang kedua, mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya ke negara. Ya, tepuk tangan buat salah. Untuk materi hari ini kita sudah mempelajari tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana proses pemilihan para khalifah, baik khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, dan khalifah Ali bin Abi Thalib, dengan kebijakan dan strategi dakwah dari masing-masing khalifah. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan soal evaluasi atau uji kompetensi dan Ibu sudah mengirimnya di Google Form. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Anak-anak, gimana dengan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Anak, untuk materi berikutnya silakan nanti dipelajari tentang peradaban Islam di Damaskus. Ya? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.